Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap saja di majelis taklim ajaran kajian ini. Yang saya hormati Bapak Suyatno dan Pak Yai Kumairi dan semuanya teman-teman kita yang saya hormati. Perkenalkanlah kami dari waktu Taswir akan menyampaikan tentang nama saya Ulil Absor Abdallah dan nanti yang menyampaikan materi Bapak di samping kanan saya Bapak Insan yang akan menyampaikan tentang masyarakat tentang Islam wasatiyah, Islam garis tengah. Untuk lebih cepat dan mempersingkat waktu, saya persilakan Bapak Insan terlebih dahulu, nanti bergantian dengan saya untuk menyampaikan tentang pentingnya tentang Islam wasatiyah. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awam lah ceritanya. Amin. Kepada Tiga Isra, beliau Bapak Suyatno, kemudian kepada para peserta diklat dan dulu para PNS teman yang sangat kami hormati karena beliau semua adalah sesepuh kami. Pak Kumari mawon sesepuh. Pak Kumari yang bisa menghidupkan suasana. Kalau saya sendiri jarang sekali ngomong. Nah, ini mungkin pertama kali dengan suara saya. Makanya kon maju ya, bersuara. Dalam kesempatan ini, ya saya dibocok-bocokan. Langsung dapat deh. Itu sudah dibuatkan materi oleh teman kita. Yaitu tentang pentingnya Si Joko. Jadi kalau kami saya Bapak tulisannya juga bingung apa tulisannya. Tapi mencoba Islam wasatiyah itu mempunyai maksud dari kata al-wasat. Wasat itu adil. Nah, ini terdapat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul dan Muhammad sebagai saksi atas perbuatan kami. Jadi wasat itu artinya adil, ya memang banyak sekali artinya. Artinya itu adil. Adil itu berarti kalau menurut Bapak Kiai buat syai'in Fi mahallihi. Berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini merupakan lawan daripada kata dari syai'in ghairu mahallihi. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah merupakan sifat dari seorang muslim, umat Islam di semua bangsa. Itu tidak hanya di bangsa Arab saja,
di semua wilayah, semua bangsa itu umat Islam harus bisa menempatkan posisi yang tepat. Nah, baik memberikan perkataannya juga harus tepat sasaran, melakukan perbuatannya juga harus tepat sasaran, sehingga ketika tepat hasilnya adalah baik. Jadi penyuluh yang baik. Jadi peserta debat pun menjadi peserta debat yang baik. Kemudian wasat juga dimakna tidak berat sebelah, seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Antara yang baik dan buruk itu. Kalau buruk ya harus dihindari. Seimbang karena umat muslim itu pasti pilihnya yang baik-baik. Contoh baik-baik saja. Pasti pilihnya yang baik-baik. Mbah Mary. Yang baik-baik. Kemudian tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Lunak. Oh di atas Mbak. Jadi namanya wasat itu tidak keras. Kalau yang namanya keras itu kalau tidak salah saya lihat saya di sini pasti kalah pemikiran terus. Jadi kan cepat banget. Tanggapannya tidak terlalu keras dan juga tidak terlalu lembut. Jadi memang seorang itu harus adil juga mana yang perlu dikerasi dan mana juga yang dan mana yang harus dilembut. Kalau situasinya harus keras atau lembut, nah itu pasti tidak ada masalah. Kalau situasi yang harus dilembut tidak kalau salah namanya itu dolim. Nah, kalau sama teman ya harus saling kasih sayang, harus pakai lemah lembutkan. Hidup harus. Kalau kita hidup dengan keluarga harus dengan kelembutan hati. Kalau kita hidup dengan calon istri kita muslim kafir harus keras engkau. Tidak boleh lemah lembutnya. Kalau kita lemah lembut dengan orang kafir kita ditindas, tidak punya harga diri. Kalau tidak punya harga diri, tidak punya harga diri. Ya. Kemudian seorang muslim yang wasat juga mereka bisa menempatkan dengan tepat antara urusan ibadah dengan urusan amal, jangan campur adukan. Kalau ini ibadah ya ibadah kita harus gunakan syariat kita. Kalau kita lagi di urusan amalah, maka kita gunakan ilmu amalahnya. Nah, ilmu amal. Kalau kita sedang berdakwah pun kita gunakan fikih dakwah kita yang lebih utamakan. Karena Islam itu komprehensif. Ya, jadi ilmu amalahnya pasti diatur, ibadahnya otomatis diatur dan semuanya itu diatur di dalam Islam. Nah, oleh karena itu ya penyuluh agama harus. Kemudian dasar di dalam Al-Quran tentang wasatiyah itu ya tadi juga katakan surat Al-Baqarah ayatnya berapa? 143. Kemudian umat yang wasat juga disifati oleh Allah sebagai khairul umat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya dari sini. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan manusia menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam sebuah tafsir disebutkan dalam lagi selesai. Ya. Anafila bil wasat isy'aran bisababiyah. Maka namun dari itu melalui ayat dalam muslimin khiyarun wa adilun. Bahwa sesungguhnya wasat itu merupakan sifat dari kaum muslim. Ya, muslim itu khiyar, orangnya bagus-bagus. Wa adilun, orangnya adil. Dan namun wasatun. Laisu min arbabil qulubi fid dini
al-mufridin wala min arbabin ta'til mufridin. Jadi orang muslim itu tidak terlampau bulu itu berlebihan di dalam beragama, terlalu keras, kencang atau taktil, seperti berlewat. Nah, seperti itu. Jadi harus seimbang. Yang tidak boleh terlalu dan juga tidak boleh terlalu. Nah, tahun ketiga begitu juga muslim itu adalah wasat juga, seimbang dalam akidahnya, wal akhlaknya juga seimbang, wal akhlak dan juga perbuatannya seimbang, tidak berlebihan. Kemudian untuk hadis ada sebuah hadis yang menyatakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berilah kasih sayang kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang dari para penduduk langit. Kalau kita mengasihi makhluk baik manusia, tumbuhan maupun hewan, bahkan lingkungan, insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang dari para malaikat. Amin. Amin. Kemudian cara analogi ini, yang namanya seimbang berarti diibaratkan kalau orang itu sedang naik sepeda atau naik motor saja. Naik motor. Kalau jalannya pas lurus, sepi, kemudian jalannya halus, maka kita tancap gas yang cepat biar cepat nyampe. Kalau udah nyampe maka tinggal ada perjalanan berikutnya. Jangan pas lurus, halus, sepi malah mundur-mundur. Jadi namanya boros waktu. Kalau kondisinya sepi cepat. Kalau nanti kau pas tikungan, maka jangan terlalu cepat. Kalau pas terlalu cepat, hasilnya adalah Slender nggak biasanya jolong. Metode dakwah ini. Ben ora ngantuk. Nah, kalau pas motoran menjumpai bahasanya jendungan, jendungan itu gini. Polisi doa. Kalau jendungan itu pas motoran ada jendungan gas, tapi harus dikurangi. Kalau ada jendungan apa saja pasti motornya junior. Kalau pas lagi ramai banyak manusia, kok kita tetap tancap gas, pasti nabrak. Begitu. Jadi kita harus tahu kondisi. Kalau kondisi yang cepat, kalau harus turunkan kecepatan, maka kita turunkan kecepatan. Jadi memang dalam kehidupan itu seperti orang berjalan. Kita di sini seperti orang dalam perjalanan. Perjalanan harus tahu kapan ya seperti itu saja. Yang dapat disampaikan 13 menit. Masih banyak usaha sini. Yang besarnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Mas Ihsan yang telah menyampaikan materi tentang Islam wasatiyah. Yang saya ingat tadi hanya Mas Ihsan apa ini? Menggunakan kebenaran. Yang perlu tahu kondisi mana yang keras, mana yang lembek. Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya hormati, selanjutnya yaitu tanggapan, sesi tanggapan. Ya, tanya jawab mungkin dari teman-teman kelompok dari kelompok dua dulu ya, silakan. Kelompok 2 ada tanggapan? Ya, ada sih beres. Ya. Kaitannya Islam wasatiyah dengan ada yang dari fisil jika apa itu seperti apa? Cuma dijelaskan karena tapi yang itu tidak boleh belum atau tidak boleh kurang pas kaitannya dengan
Terima kasih. Kelompok 2 ini. Kelompok 2. Kelompok 3. Tidak ada. Monggo Pak Ustaz. Dalam hadis diterangkan kalau Islam wasatiyah tidak gimana? Tidak terlalu keras, tidak terlalu lembek, tidak memikirkan dunia dan akhirat. Nah, yang ingin saya tanyakan saat ini saya banyak itu coach orang kafir gitu. Jauh lah. Itu dia seperti meninggalkan anak istri. Itu bagaimana? Tolong di menurut Islam ya. Ya, sudah. Oke, 2 dulu. Nanti selanjutnya bila ada sanggahan berikutnya kalau masih ada waktu. Sampai tutup ya. Baik, untuk kelompok 2 penjelasan tentang ayat fisil nikah itu seperti apa. Kemudian kelompok 3 tadi tentang kaitannya dengan jamaah tabligh ya, yang keluar atau yang meninggalkan rumah tangga ya, dan lain sebagainya. Yang maning. Saya bantu kelompoknya yang belakang. Siap. Siap yang belakang. Yang belakang siap ngompori. Monggo Pak Rizal untuk bisa menanggapi dari pertanyaan kelompok 2 dan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mencoba menanggapi dengan Al-Quran yang dari apa dari ayat tersebut memberikan arti kepada kita agar kita memasuki Islam secara total, secara keseluruhan dalam arti kita mengamalkan semampu kita sesuai dengan keadaan kita. Hal ini maksudnya ketika tidak ada orang yang awalnya belum atau dari kafir terus masuk Islam, maka amalan-amalan waktu kafir jangan dibawa ke dalam amalan Islam. Nah, kemudian segala syariat yang ada di dalam Islam itu baik yang wajib maupun yang sunnah dan segala macamnya kita lakukan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang dimaksud dengan kita apa sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasul Muhammad SAW. Allahumma sholli ala. Itu terima kasih. Barangkali teman-teman ada yang menambahkan. Cukup baik. Ya, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Mukrizal. Mungkin ini kan forum diskusi, ada kelompok yang lain yang bisa menanggapi. Saya persilakan memberikan tanggapan atas pertanyaan dari kelompok 2 tadi. Sudah cukup ya, Mas Pak sini. Pak sudah Pak? Pak Niam dari Demak. Itu Demak. Ya, dari Patah. Mohon maaf, mencoba menanggapi pertanyaan tentang jamaah tabligh. Di mana jamaah tabligh itu kegiatan wajibnya adalah pergi merantau untuk memberikan tausiah kepada atau mengajak orang-orang di luar jauh sana untuk ikut Islam juga dengan meninggalkan anak istri. Jadi itu juga bagus karena dakwah itu salah satu daripada ajaran Islam. Untuk bisa menjadi muslim yang apa itu harus berdakwah. Jadi
Jadi seorang muslim yang meninggalkan dakwah berarti belum kafir dalam Islam. Nah, kalau jamaah tabligh itu ada yang kurang pas, ya mohon maaf sekali bukannya tidak betul, tapi ini diskusi saja. Ya, jadi jamaah tabligh itu memang mengedepankan dakwah, tetapi meninggalkan keluarga. Nah, di mana keluarga juga sebetulnya wajib untuk dinafkahi, bahkan bukan hanya nafkah materi, tapi ya batinnya. Kalau saya masih muda, kalau cuma satu saja yang kewajiban dilaksanakan berarti belum kafir. Nah, ini sekaligus menjawab yang pertanyaan Mas Niam. Ya, jadi yang namanya kafir itu ya semuanya ini semua bidang kehidupan itu dilaksanakan sebuah kewajibannya. Maka ada istilah orang soleh. Orang soleh itu adalah orang yang bisa memenuhi kewajiban pertama kepada Allah, kewajiban kepada Nabi, kewajiban kepada keluarga, kepada masyarakat, pada bangsa dan negara, dan juga kewajiban kita kepada lingkungan. Kalau salah satu dari beberapa poin tadi kalau ditinggalkan berarti belum soleh, belum kafir. Nah, kewajiban para Allah ibadah pada Nabi mencintai dan mengikuti keluarga ya seperti itu. Sampai ke urusan negara, kalau kita berbuat kepada negara itu berarti belum namanya orang soleh. Nah, maka orang soleh itu ya taat kepada pemerintah. Ya, terima kasih atas jawabannya. Beri aplaus. Bapak Ibu saudara yang hormati, mungkin itu cukup presentasi dari kelompok kami. Jadi setiap muslim itu mempunyai proporsi atau takaran masing-masing. Kita harus saling menghormati, menghargai, menjaga antar umat beragama, apalagi antar umat atau sesama umat Islam. Dalam rangka apa? Yaitu dalam rangka untuk membina kerukunan dan persatuan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.